Hubungan antar Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Presiden RI Prabowo Subianto semakin menjadi perhatian publik setelah KPK menahan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Instruksi Megawati yang meminta kadernya yang menjadi kepala daerah untuk menunda partisipasi dalam retret di Magelang juga dinilai sebagai bentuk ketidakpuasan atas penahanan Hasto. Langkah PDIP ini juga dipandang sebagai sinyal kuat bahwa partai berlambang banteng tersebut mulai mengambil jarak dengan pemerintah dan koalisi Prabowo Subianto. Lantas, apakah wacana pertemuan Prabowo dan Megawati yang sebelumnya berpeluang terjadi akan tenggelam? Lalu benarkah instruksi Megawati melarang kadernya ikut retret merupakan bentuk retaknya hubungan Prabowo-Megawati? Atau mungkinkah instruksi Megawati berubah? Ya, pertanyaan itu akankah kemudian instruksi Megawati berubah terjawab pada hari ini di mana total ada 39 kepala daerah yang sudah hadir di area retret Akmil Magelang untuk mengikuti kegiatan retret meskipun terlambat. Ini sudah memasuki hari keempat pemirsa. Akankah kemudian kedatangan dari sejumlah kepala daerah dari PDIP ini akan membuat hubungan antara Megawati Soekarno Putri, Ketum PDI Perjuangan dan juga Presiden Prabowo membaik ataukah memang sudah ada komunikasi lagi sebelumnya? Kita akan membahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber kami. Sudah hadir bersama dengan kami ada Bang Hendarsa Marantoko, Ketua Lisan Prabowo. Selamat malam, Bang Hendar. Selamat malam, Maria. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Sama-sama. Nanti kita minta kulik-kulik ya bagaimana suasana kebatinan Pak Prabowo dan juga di dalam partai seperti apa. Oke, dan juga sudah hadir bersama kami ada Pak Cecep Hidayat, pengamat politik dari UI. Selamat malam Pak Cecep. Selamat malam, Maria. Iya, kalau kita lihat ini kan terbaru, kemudian terjawab sudah ya, sejumlah kepala daerah sudah hadir di area retret, hanya satu yang berasal dari Bali, Gubernur Bali yang tak hadir dalam kegiatan retret tersebut. Mengapa kemudian ada perubahan yang begitu cepat? Apakah memang sebelumnya sudah sempat ada komunikasi antara Bu Mega dan Pak Prabowo, Bang Hendar? Ya, saya rasa memang hal ini yang patut ditanyakan ke Bu Mega dan teman-teman di PDIP ya. Kalau masalah komunikasi, sebagaimana kita ketahui juga komunikasi itu bisa saja dilakukan langsung atau tidak langsung. Saya juga tidak bisa memberikan info terkait dalam rentang waktu 4 hari ini apakah ada komunikasi atau tidak. Tapi yang pasti bahwa ada atau tidaknya komunikasi bahwa kepentingan daripada bangsa dan negara tentunya harus didahulukan dibandingkan kepentingan daripada kepentingan golongan atau kepentingan daripada Mas Hasto itu sendiri kan ya kan. Jadi tentunya para pihak ya dari Bu Mega ya PDIP, Pak Prabowo dengan Kim Plus maupun dengan Gerindra tentunya sudah harusnya sudah sama-sama tahu dan itulah yang selalu dilakukan oleh Pak Prabowo dengan mencoba merangkul seluruh elemen bangsa dengan tanpa harus juga berkoalisi kan gitu kan ya kan, makanya sempat ada istilah mitra yang konstruktif ya ya kan, menjadi mitra yang konstruktif ya kan ya mitra. Nah itu tentunya menjadi suatu clue bahwa memang pasang surut sebenarnya bukan pasang surut hubungan Bu Mega dengan Pak Prabowo ya, tapi pasang surut dinamika perkembangan politiknya memang seperti itu kan gitu kan. Jadi kalau untuk Bu Mega dan Pak Prabowo saya bisa konfirmasi tidak ada pasang surut tentang masalah hubungan pribadi beliau berdua. Tetap sama, tetap landai, tetap saling menghargai, tetap tahu jiwanya masing-masing ya kan. Tapi nggak hadir ya kemarin di peluncuran Danantara? Ya itu balik lagi harusnya dari PDIP yang bisa ngomong. Nah itu dia sayang sekali pemirsa kami hingga saat ini masih terus mencoba menghubungi juru bicara dari PDI Perjuangan namun hingga saat ini masih belum ada respon. Harapan kami sih kemudian nanti jubir dari PDI Perjuangan atau perwakilan dari mereka juga bisa bergabung berdiskusi bersama kami untuk menjawab berbagai pertanyaan itu tadi ya. Tapi apakah mungkin Pak Cecep nih bisa menjawab hal ini? Kalau kita melihat kan biasanya Bu Mega kalau sudah buat keputusan susah untuk bengkok gitu ataupun berubah. Tapi ini kemudian kita melihat akhirnya paling tidak kehadiran dari seorang Pramono Anung, Gubernur Jakarta di Magelang, di area retret paling tidak sudah menjadi simbol restu dari Bu Mega. Oke, jadi kan sebenarnya kalau kita perhatikan ya dari surat yang beredar yang instruksi dari Ketum PDI Perjuangan ya agar kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan itu untuk menunda menghadiri retret. Dan dari sana sebenarnya kan ada beberapa yang mungkin sudah datang, tapi sebagian besar yang lain itu menunggu di Jogja. Meskipun koper pakaian sudah nyampe semua ke dalam Mbak Akmil ya, kalau nggak salah itu seperti itu. Nah itu yang pertama.
Tapi saat itu sebenarnya kan ada komunikasi yang dibangun. Ya dari kepala daerah yang relatif senior yang juga tokoh nasional itu Pramono Anung, dan dia menjadi jembatan, menjadi komunikator politik antara DPP dalam hal ini Ibu Mega dan juga para elit yang lain dengan pihak penyelenggara Kemdagri yang mewakili pemerintah pusat. Jadi Pramono Anung ini kemudian yang akhirin tadi memimpin hari ini ya, sebagian yang dibilang ini rombongan terakhir mungkin yang ikut ya, karena memang ada juga gubernur yang mungkin berhalangan. Dan memang opsi yang lain kan Kemdagri sendiri sudah membuka opsi ya. Kalau gubernur berhalangan diwakili oleh wakilnya, kalau berhalangan lagi oleh sekdanya. Betul. Jadi bahkan kayak Bali kalau nggak salah sekdanya tuh yang hadir ya. Tapi kan ini seorang Pramono Anung langsung hadir itu dia. Jadi sosok Pramono ini saya kira menjadi tokoh kunci yang kemudian menjembatani keinginan dari PP ya dengan kemudian pemerintah pusat. Kalau Anda melihat apakah sebenarnya instruksi yang dikeluarkan oleh Bu Mega kemarin hanya gertak sambal saja atau seperti apa sih? Kalau melihat dari karakter Bu Mega kan nampaknya tidak seperti kan itu dari surat sendiri kan diminta untuk menunggu commander call selanjutnya, tapi nggak ada commander call setelahnya ya, belum ada ya. Dan yang ada adalah komunikasi dan kita lihat bagaimana di hari Minggu atau hari Senin, hari Sabtu, hari Minggu ya, itu malamnya, siangnya kan elit-elit berkumpul ke Tuku Umar semua. Jadi saya kira ada dinamika di internal partai ya. Mereka saya kira hal ini, fenomena ini penundaan kepala daerah dari PDIP untuk hadir di retretnya Magelang Lembah Tidar ini saya kira dipengaruhi oleh bisa dijelaskan dengan beberapa penjelasan ya. Pertama begini, dalam pandangan dalam hemat saya kalau kita bicara relasi kuasa ya, dalam politik kita bicara relasi kuasa. Kalau tadi judulnya ini Megawati dan Prabowo, dalam konteks yang lebih tinggi lagi ya Gerindra dengan PDI Perjuangan. Memang keduanya ini dalam konteks yang bisa dijelaskan adalah masih berusaha melakukan pengaruh atau dominasi, berusaha mencari pengaruh dominasi terhadap kepala daerah, minimal kepala daerah PDIP. Maksudnya gimana? Ya kan kalau kita lihat memang acara ini acara retret ya untuk kepala daerah. Tapi dalam perspektif yang lain bisa dijelaskan ini adalah konsolidasi presiden kepada sebuah kepala daerah ya, termasuk dari PDIP. Sedangkan di sini yang kita lihat adalah PDIP tentu menginginkan kader-kader yang jadi kepala daerah itu tetap punya loyalitas kepada partai. Jadi tunda dulu ya, sambil kemudian karena ada persoalan ketika sekjen ditahan oleh KPK. Sehingga kemudian yang kedua di sini PDIP ingin menunjukkan soliditas internal kepada kader-kadernya bahwa kita punya persoalan, sekjen kita misalnya PDIP itu ditahan, bagaimana langkah selanjutnya? Ya kenapa bisa ditahan? Apakah memang quote unquote mungkin ya ada peran dari pemegang kekuasaan saat ini? Iya misalnya. Oke, artinya ini bentuk kekecewaan, bisa diartikan bentuk kekecewaan Bu Mega terhadap Pak Prabowo begitu Pak Cecep? Ya dalam derajat tertentu bukan kekecewaan, tapi kemudian ingin penjelasan lebih kenapa hal ini bisa terjadi. Ya karena mungkin kan proses pra-peradilan sudah ditolak yang pertama, sekarang lagi ngajuin lagi misalnya. Dan ini semua kan jadi poinnya adalah bagaimana kemudian Ibu Mega ingin melihat soliditas. Meskipun ini membuat dilema buat kepala daerah. Jadi kan muncul akhirnya kepala daerahnya harusnya mengedepankan kepentingan publik ya, rakyat mereka yang daerahnya. Sedangkan bukan masalah partai lagi, loyalitas kepada partai. Memang dilema ini jadi persoalan dan saya kira ini yang dilakukan oleh Pramono dan kepala daerah PDIP lainnya, membangun komunikasi ya, menjelaskan pada pimpinan termasuk Ibu Mega bahwa acara ini penting karena bukan dalam kerangka misalnya lihat konsolidasi kekuasaan dari Presiden Prabowo, tapi bagaimana ada berbagai hal sebenarnya, itu hal yang sebenarnya terjadi secara lumrah, secara umum ketika kepala daerah dilantik. Ada mungkin pembekalan ya, atau apapun namanya oleh Lemhanas, oleh menteri-menteri terkait, oleh Kemdagri. Memang sekarang persoalannya bukan di Jakarta misalnya, tapi semuanya difokuskan, semuanya tersentralisasi di Lembah Tidar ini. Jadi hal ini, shifting paradigm ini yang harusnya bisa dipahami ya oleh beberapa pihak. Oke, tapi apakah betul demikian maksud dari Pak Prabowo mengumpulkan seluruh kepala daerah ini, Bang Hendar? Gini kan, kalau kita ngelihatnya ini kan salah satu bentuk program beliau efisiensi anggaran tersebut. Jadi kalau kita lihat bahwa setelah
kepala-kepala daerah dilantik itu mereka biasanya itu menjalani 2 program. Satu ada diklat di Kemendagri, ya, kemudian juga di Lemhanas. Ini memakan waktu yang 2 bulan kalau nggak saya salah di Lemhanas, dan di Kemendagri itu bisa 2 mingguan. Dan kemudian ini dirangkum menjadi satu di retret selama 7 hari. Jadi ini salah satu bentuk efisiensi juga. Isi dan materinya tuh isi yang dia ada di diklat di Kemendagri dengan Lemhanas juga. Kan gitu kan, dijadikan satu di situ. Nah, kemudian membangun sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah ini paling penting juga. Jangan sampai ada ego sektoral yang selama ini selalu menjadi handicap, ya kan, kita dalam melakukan pembangunan, bahwa visi misi menuju Indonesia emas cita itu benar-benar harus tercapai. Jadi kadang-kadang bukan karena juga ego sektoral atau ego dari masing-masing kepala daerah ini aja, cuman nggak tahu juga apa yang mesti dilakukan kadang-kadang. Nah, inilah yang perlu pembekalan langsung dan juga membangun hubungan psikologis yang kuat, ya, antara menyamakan gitu ya visi dan juga misi presiden terhadap para kepala daerah. Tapi nampaknya Pak Cecep tadi melihat ada hal lain. Ini dalam bentuk konsolidasi politik juga di sana, Bang Hendar. Dijawabin nanti ya, sesaat lagi. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.